Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Batik TV dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di sore hari ini pemirsa semuanya tetap semangat. Kita melaksanakan ibadah puasa dan amaliyah-amaliyah yang lainnya dengan kondisi badan yang kurang energi mungkin begitu, tetapi ini tentu akan menjadikan pelajaran bagi kita semuanya agar kita semua menyadari bahwa memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita lakukan dan pasti hikmahnya sangat besar, baik untuk kesehatan, baik untuk kehidupan sosial, dan tentu untuk kehidupan kita kelak nanti di akhirat. Baik, pada sore hari ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh para pemirsa kepada Batik TV. Bisa dibacakan, Mas kameramen. Tanya Tats. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Putri Karisma. Ustadz, kalau sedang sholat sendiri terus mukenanya melorot, sholatnya lanjut atau batal? Baik, terima kasih dari Mbak Putri. Pertanyaan tentang amal ibadah kita yaitu sholat. Kewajiban kita di dalam melaksanakan ibadah sholat adalah menutup aurat, baik laki-laki maupun perempuan. Dan tentu khusus bagi teman-teman putri, aurat di dalam sholat, dan ini sudah disepakati oleh para ulama, seluruh tubuh daripada kaum putri kecuali wajah dan telapak tangan. Seringkali dalam beberapa momen, mungkin karena kondisi yang tergesa-gesa atau mungkin kondisi alam dan sebagainya, ya, sering terjadi tadi yang ditanyakan Mbak Putri, tiba-tiba mukenanya melorot sehingga tersingkaplah sebagian daripada anggota tubuh yang harus ditutupi itu. Baik, terhadap persoalan ini bisa kita jelaskan. Pertama, melorotnya itu disengaja atau karena kondisi alam, ya. Ini yang perlu dipertimbangkan. Apabila melorotnya pakaian saat sholat, itu bisa dimungkinkan diketahui sebelumnya karena punya potensi terlalu ketat misalnya, atau terlalu longgarkah misalnya, ya. Jadi apabila teman-teman ini paham kalau ini punya potensi melorotnya besar, ya kan, sehingga kalau tergoyang sedikit akan tersingkap. Nah, bila kondisi melorotnya itu dalam penguasaan dia, dalam pemahaman dia, ya, dia tahu potensi melorotnya, tapi dia tetap saja tidak mengindahkan itu, ini bisa batalkan sholatnya, ya. Tetapi apabila melorotnya ini karena tiupan angin yang begitu kencang misalnya, ya, kemudian tersingkap badan yang harus ditutupi tadi, maka selama segera dia menutup, ini yang penting, dan menutupnya ini tidak menimbulkan gerakan yang berlebihan. Sekali lagi, menutupnya tidak menimbulkan gerakan yang berlebihan yang membatalkan sholat. Ingat, gerakan sholat itu bisa batal bila 3 kali bergerak berturut-turut. Nah, makanya kalau misalnya tadi tertiup angin kencang, lalu Mbak Putri dan teman-teman putri yang lainnya segera menutup kembali
dengan tidak menimbulkan gerakan yang berlebihan, sholatnya sah dan lanjutkan. Ini penting. Ya. Nah, lalu ada beberapa pandangan ulama. Apabila yang tersingkap tadi itu anggota tubuh yang vital, ya, walaupun itu kena angin, apalagi disengaja, itu bisa batal. Makanya ada dua, ini yang kedua yang perlu kita perhatikan. Bila tersingkapnya itu pada anggota tubuh yang tidak vital, ya kan, dan itu tidak disengaja atau tidak dalam penguasaan dia, maka itu tidak membatalkan puasanya. Tetapi apabila dalam penguasaan dia tahu potensi tersingkapnya, ya kan, lalu itu berkenaan dengan anggota tubuh, ya, baik yang vital maupun yang bukan vital, maka itu batal daripada sholatnya. Nah, oleh karena itulah sahabat-sahabat semuanya, pemirsa semuanya, di dalam kita melaksanakan sholat, ini sering saya jumpai di tempat-tempat umum, ya, anak-anak muda khususnya, seringkali kan pakaiannya itu hanya t-shirt yang agak ketat, sehingga ketika sujud bahkan rukuk saja dia kelihatan celana dalamnya, otomatis juga kelihatan anggota tubuhnya. Mereka sering tidak menyadari. Maka ini penting, kalau memang keketatan itu bila dibuat gerak rukuk dan sujud, teman-teman ini paham ini bisa tersingkap dan teman-teman tidak mengindahkan itu, maka sholatnya bisa batal. Dan kalau batal kan berarti kan sama juga tidak sholat. Makanya ini penting bagi teman-teman semuanya, ya, ketika mau sholat pastikan pakaian-pakaian kita itu betul-betul aman, ya, aman ketika kita bergerak, utamanya rukuk dan sujud itu tidak menyingkap, tidak tersingkap, ya kan. Bagi yang putri tentu selain menutup tapi juga ada yang memperhatikan jangan sampai karena nggak mau repot biasanya, ya, membawa mukena yang tipis sekali, ya, sehingga bagian tubuhnya itu masih nerawang. Ini juga kadang ada di tempat-tempat umum, ya, karena nggak mau repot bawa mukena, ya adanya itu aja dipakai, padahal itu tidak memenuhi syarat. Ini juga perlu diperhatikan. Maka bagi sahabat-sahabat putri, saya kira sebagai seorang muslimah kemanapun saja berada, bawalah mukena yang standar, sehingga tidak ada alasan mukenanya adanya hanya ini, atau bahkan nggak ada mukena kemudian tidak sholat. Saya kira ini yang perlu kita waspadai, ya. Apalagi ini bulan-bulan puasa, seringkali kita mengadakan bukber bersama, ya, saking enaknya bukbernya ketemu teman-teman, akhirnya sholat maghribnya lewat, sudah isya. Ini yang perlu diwaspadai, ya, teman-teman muda maupun semuanya juga. Kadang yang sepuh pun karena jiwa mudanya juga masih membara, ya kan, ketemu teman-temannya asyik, tahu-tahu lewat maghrib sudah ngisa pun dilanjut lagi. Nah, ini tentu menjadikan warning kita, bukber itu monggo kita bisa laksanakan, tapi kewajiban kita dalam sholat tadi harus tetap dilaksanakan. Dan ingat, sholat harus memenuhi syarat menutup aurat yang benar. Tentu di bulan puasa ini juga teman-teman semuanya, menutup aurat ini bisa kita perluas pemahaman kita, tidak hanya menutup fisiknya, tetapi juga mari kita berusaha menutup potensi anggota tubuh yang ditutupi oleh kain yang masuk aurat tadi dari melakukan hal-hal yang dosa, ya. Jadi ditutupnya anggota tubuh kita karena ini aurat tidak hanya sebagai
persyaratan sahnya sholat, tapi kita secara hikmah di bulan Ramadan ini diminta untuk mengendalikan anggota tubuh agar tidak berbuat maksiat, sehingga kita sebagai umat Islam di bulan Ramadan ini bisa mengambil hikmah daripada puasa dan juga menutup aurat dan amaliyah yang lainnya dengan hikmah-hikmah yang lebih bernilai bagi peningkatan kualitas ibadah kita di masa depan. Demikian pemirsa Batik TV yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memahamkan hal-hal yang terkait sama ilmu ubudiyah kita, dan kita bisa diberi kekuatan untuk melaksanakan amal ubudiyah itu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.